Hobi burung perkutut menjadi salah satu usaha yang cukup produktif. Dari berbagai kegiatannya, banyak menelurkan kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa menambah mereka menjadi punya penghasilan baik yang bisa difokuskan maupun sebagai penghasilan tambahan. Nah, para pemirsa sekalian, hari ini kita akan bincang-bincang mendengarkan urian dari salah satu sumber yang satu ini. Mas Bayu Charlie Beer Farm Bantul Yogyakarta akan kembali memberikan pengetahuan tentang hobi burung perkutut. Halo Mas Bayu, gimana kabarnya? Kabar baik, kumanya Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Bayu Ono dari Charlie Beer Bantul Yogyakarta. Ya, sejauh mana dari kegiatan 2017 tentang hobi burung perkutut Mas Bayu? Kabarnya sejarah hobi perkutut cukup panjang. Itu sejak kapan ya? Sejarah hobi perkutut itu sudah lama sekali Pak, sejak tahun 1877 pada waktu zaman pimpinan dari si Sultan yang ke-7 Pak. Pada waktu itu lomba burung sudah dilaksanakan Pak. Cuma pesertanya masih sekitar seorang para bangsawan Pak. Tapi berbeda sekali dengan sekarang Pak. Dunia hobi sekarang itu heterogen sekali Pak. Dari seorang awam, seorang pemula atau seorang pejabat pun pada senang hobi perkutut Pak. Jadi sudah banyak ditekuni banyak kalangan gitu ya? Betul sekali Pak. Kemudian dari prospek bagaimana apabila ada pemula ataupun yang ingin masuk dalam hobi burung perkutut? Prospek hobi perkutut itu sangat luar biasa Pak. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena perkutut sekarang itu mudah sekali dibudidayakan Pak. Orang awam yang belum tahu perawatan perkutut untuk menekuni dunia perkutut bisa Pak itu. Selain itu juga biaya pakannya sangat murah sekali Pak. Pernah saya perhatikan dalam satu pasang itu dalam 1 bulan nggak lebih dari 1 kilo Pak. Padahal biaya 1 kilo itu harganya cuma 10.000 Pak. Gitu. Terus kandangnya juga tidak bau. Terus istilahnya pemasarannya juga mudah sekali Pak. Pemasaran umur 1,5 bulan lepas dari induknya itu sudah bisa kita pasarkan dan harganya pun cukup spektakuler Pak. Di situ dituntut kepintaran seorang pembreeding untuk menghasilkan burung yang bagus Pak. Semakin bagus itu harganya akan semakin mahal Pak. Di situ itu suatu tantangan bagi pembreeding perkutut Pak. Artinya nilai ekonominya cukup tinggi begitu ya? Tinggi sekali Pak, tinggi sekali. Biaya perawatannya pun juga mudah Pak, itu. Dengan nilai ekonomisnya yang tinggi berarti Mas Bayu konsisten untuk menekuni begitu ya? Betul sekali Pak. Saya memulai breeding perkutut ini sejak tahun 2000 Pak. Untuk saat ini sudah 17 tahun saya konsisten terus untuk menekuni, untuk berternak perkutut, dan itu selalu saya lakukan inovasi terus-terusan Pak. Itu. Gitu. Kemudian Mas Bayu, banyak diketahui hobi burung perkutut tersebut bisa sebagai bagian dari profesi yang menguntungkan. Sejauh mana tanggapan Anda? Profesi yang menguntungkan itu yaitu yang semula hobi itu nggak ada salahnya untuk dijadikan profesi atau penghasilan untuk penghasilan sebulannya Pak. Karena profesi seorang pembreeding perkutut itu prospeknya luar biasa Pak. Artinya profesi yang didapat itu Bapak sebagai penghobi dan menjadikan profesi itu apakah sebelumnya memiliki pekerjaan yang lain di luar hobi burung begitu? Awalnya saya menekuni perkutut itu tertarik di hobinya terlebih dahulu Pak. Saya nggak memikirkan bisnisnya Pak. Saya hobi, saya pelajari, terus saya kembangkan. Setelah tahu hasilnya, baru bisa dijadikan profesi itu Pak. Profesi itu ditekuni sudah berapa tahun hingga 2017 ini? Sudah sekitar 17 tahun Pak kita menekuni di dunia breeding perkutut ini Pak. Semula saya waktu itu bekerja di swasta Pak. Setelah mengetahui hasilnya luar biasa dan saya istilahnya setiap tahun menambah kandang terus, ya mau nggak mau saya harus resign dari pegawai swasta Pak. Saya terus di breeding perkutut ini Pak. Yang mana istilahnya profesi ini saya tekuni dari rumah, menghasilkan uang Pak, tidak harus melalui kerja atau kita keluar untuk berkantor Pak.
di rumah pun bisa menghasilkan duit begitu ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Itu di rumah bahkan nyun sewu kalau kita tinggal tidur pun itu ada tamu selalu ngetuk itu memberi istilahnya orang akan membeli perkutut kita Pak. Gitu. Artinya profesi di dunia perkutut bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati gitu. Betul sekali Pak, itu makanya saya menyarankan untuk pemula atau untuk penggemar baru, istilahnya jangan sungkan-sungkan untuk menekuti menggeluti di dunia breeding ini Pak, karena dunia breeding ini sangat luar sekali Pak, sangat luar biasa Pak hasilnya Pak. Dari siapa saja ataupun untuk siapa saja begitu? Ya dari saya dan juga untuk konsumen seluruhnya Pak, dan saya tidak segan-segan untuk mengarahkan konsumen supaya mereka mempunyai hasil yang sama seperti saya Pak. Gitu ya. Oke Mas Bayu, tadi cukup menarik dari segi hobi biasa menjadi profesi yang menguntungkan, bahkan bisa menjadi pekerjaan yang pokok begitu ya. Betul sekali Pak. Kemudian siapa saja yang bisa mungkin masuk di dalam dunia hobi burung perkutut, karena kan beberapa tahun yang silam ataupun sekarang ini hobi burung sangat bagus begitu. Bagaimana siapa saja yang bisa masuk di dalam ranah hobi burung perkutut? Dunia hobi perkutut ini semua segmen itu sudah bisa masuk semua Pak. Misalkan dari seorang pekerja keras, seorang petani, seorang guru, seorang dosen, seorang tentara, polisi, bahkan pejabat ataupun pengusaha Pak. Sekarang istilahnya untuk pengusaha ini istilahnya nggak segan-segan untuk menaburkan uang untuk membudidayakan perkutut sampai miliaran Pak ini Pak. Jadi demikian ya, dari kegiatan hobi burung bisa dijalankan oleh siapa saja. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Di semua tempat gitu ya? Di semua tempat Pak, bahkan hampir di seluruh Indonesia Pak ya, karena kelebihan di perkutut ini sudah mempunyai organisasi yang mapan Pak, sejak istilahnya dari pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah itu ada semua Pak. Dan bahkan lomba-lomba di berbagai daerah pun juga itu ada Pak itu. Jadi termasuk dari segi harga juga ada yang beda begitu ya? Harga selalu menaik terus Pak, naik terus. Kelebihan di perkutut itu di situ Pak. Walaupun perkutut itu mudah dibudidayakan, tapi di sini harga tidak akan jatuh Pak. Kenapa tidak akan jatuh? Karena untuk mendapatkan burung yang berkualitas bagus itu sangat sulit sekali, sehingga di sini ditantang seorang pembreeding untuk menghasilkan burung yang berkualitas bagus Pak. Burung berkualitas bagus itu istilahnya harga akan semakin mahal, lakunya pun juga akan semakin cepat Pak. Itu menyesuaikan kualitas gitu ya? Betul sekali Pak. Kemudian dari kegiatan hobi tadi banyak dijabarkan, apakah dari kegiatan tersebut memiliki pembelajaran atau pembelajaran apa yang tanda kutip bisa dipetik untuk bahan pendidikan begitu? Pembelajaran di dunia hobi ini bagus sekali Pak ya. Mungkin di antara penghobi ini rasa persaudaraannya tinggi sekali Pak. Satu itu, kita dapat relasi, kita dapat persaudaraan, kita dapat rezeki, dan kita pun juga dapat ilmu perkutut dari sesama kungmania Pak itu. Jadi tidak mengenal suku gitu ya? Di dunia perkutut alhamdulillah Pak, kita nggak mengenal suku, kita nggak mengenal etnis, kita nggak mengenal budaya. Yang membedakan itu hanya satu Pak, yaitu kualitas burung yang bersangkutan bila dilombakan. Semakin burung berkualitas bagus itu akan nilai jualnya akan semakin mahal Pak. Dan sini tidak ada kemungkinan seorang pemula pun juga pernah mempunyai burung yang berkualitas bagus Pak itu. Gitu ya Mas Bayu. Oke ya, terima kasih ya Mas Bayu ya. Pemirsa, tadi bincang-bincang kami dengan Mas Bayu, owner dari Charlie Bird Farm, mana kegiatannya ada di Jalan Imogiri KM 13 Perum Bumi Trimulyo Blok 3 Jetis Sindet Bantul Yogyakarta. Sementara bisa diinformasikan nomor HP mungkin Mas Bayu, siapa tahu nanti relasi bisa menghubungi Anda. Bagi pemirsa yang ingin menghubungi WA saya, yaitu ke nomor 083 867 005 782 atau ke nomor HP saya 085 877 44 9202. Oke Mas Bayu, terima kasih.
hari ini menyempatkan bincang-bincang. Semoga kegiatan Anda lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin, amin. Salam Kumania Indonesia, sukses kagum panjenengan. Terima kasih. Demikian media Pas TV News, warta buat Anda para pemirsa.